Halo guys, sesuai urutan requestan kalian di video kali ini, kita akan bahas HP Samsung paling baru yang udah rilis resmi di Indonesia. Samsung adalah brand teknologi ternama yang produknya selalu dikenal berkualitas. Bahkan semakin kesini smartphone-nya menjadi semakin bagus berkat penawaran menarik yang dikasihnya, seperti kamera yang cakep dan jaminan update panjang untuk sistem operasinya. Dan berikut hashtag telah rangkum 5 deretan HP Samsung terbaru rilisan resmi di Indonesia. Yang pertama, Samsung Galaxy A15 LTE. HP rilisan Januari 2024 ini ditenagai chipset MediaTek Helio G99 yang disokong RAM 8GB dan storage berkapasitas 256GB yang juga masih bisa ditambah pakai kartu microSD. Lalu di bagian layar juga udah menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 90Hz untuk menikmati konten. Di sektor kamera belakang ada 3 buah lensa yang terdiri dari 50MP kamera utama, 5MP ultrawide, dan 2MP makro. Sementara kamera depan ada 13MP yang mampu merekam video resolusi 1080p 30fps seperti kamera utamanya. Dan untuk sistem operasinya udah langsung pakai Android 14 paduan One UI 6 yang tentu tidak ada iklannya. Bahkan Samsung juga ngasih jaminan update Android 4 kali dan update keamanan hingga 5 tahun. Sementara untuk daya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25W. Namun yang jadi nilai minus dari HP ini adalah soal desain layarnya yang terbilang jadul, speakernya belum stereo, dan slot SIM-nya hybrid slot, serta gyroscope belum hardware. Link pembelian ada deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang kedua, Samsung Galaxy A15 5G. HP pertama Samsung di tahun 2024 ini membawa banyak peningkatan dibanding pendahulunya. Sektor performa pakai chipset terbaru MediaTek Dimensity 6100 Plus yang dikombinasikan dengan RAM 8GB dan internal 256GB yang juga masih bisa ditambah pakai kartu microSD. Lalu untuk layar pakai panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 90Hz untuk menikmati konten. Di sektor kamera belakang ada 3 buah lensa yang terdiri dari 50MP kamera utama, 5MP ultrawide, dan 2MP makro. Adapun kamera depannya 13MP dengan kemampuan merekam video resolusi 1080p 30fps seperti kamera utamanya. Dan untuk sistem operasi yang berjalan udah langsung pakai Android 14 paduan One UI 6 yang tentunya tidak ada iklannya. Bahkan Samsung juga ngasih jaminan update Android 4 kali dan update keamanan hingga 5 tahun. Sementara dayanya ada baterai 5000 mAh dengan fast charging 25W. Beberapa fitur lainnya adalah NFC dan gyroscope yang udah hardware. Namun yang kurang adalah soal desain layarnya yang terbilang jadul, speakernya belum stereo, dan SIM tray-nya hybrid slot. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketiga, Samsung Galaxy A25 5G. HP yang rilis di Indonesia pada 5 Januari 2024 ini datang dengan chipset Exynos 1280 yang sebenarnya bukan seri chipset baru dari Samsung. Namun performa yang ditawarkan udah terbilang cukup bagus. Apalagi disokong RAM 8GB yang punya fitur RAM Plus hingga 8GB lagi. Serta storage hingga 256GB UFS 2.2 yang tentunya masih bisa diperluas lagi pakai microSD. Untuk urusan layarnya sendiri pakai panel Super AMOLED 6,5 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz untuk hasil pergeseran layar yang mulus. Di sektor kamera ada 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 50MP kamera utama, 8MP ultrawide, dan 2MP makro. Yang menarik dari kamera utamanya ini udah dilengkapi fitur OIS sehingga mampu mengambil gambar dengan lebih stabil. Untuk merekam video pun ada teknologi Gyro AES untuk menjaga stabilitas perekaman supaya tidak goyang-goyang meski ada yang lagi dangdutan. Bahkan video yang dihasilkan mampu mencapai resolusi 4K 30fps. Sementara kamera depan 13MP-nya hanya mampu merekam video resolusi 1080p 30fps. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dan didukung teknologi fast charging 25W.
Tidak ketinggalan pula HP ini udah punya stereo, speaker, gyroscope, hardware, dan NFC. Namun yang kurang dari HP ini adalah desain layarnya yang masih jadul, tidak ada IP ratingnya, dan tidak ada charger di box pembeliannya. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keempat, Samsung Galaxy A05s. HP ini hadir dengan layar PLS LCD berukuran 6,7 inci resolusi Full HD+, dan sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Prosesor Snapdragon 680 menjadi sumber tenaga HP ini dengan dukungan RAM 6GB dan internal 128GB yang masih bisa diperluas lagi hingga 1 TB. Sementara dayanya ada baterai 5000 mAh dengan fast charging 25 Watt yang mampu ngisi daya dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 30 menit. Samsung A05s juga ngunggulin kualitas kamera utama 50MP yang ditemani kamera makro dan depth sensor masing-masing 2MP. Perekaman videonya pun udah bisa support resolusi 1080p 60fps, baik itu kamera belakang maupun kamera depannya. Dan yang menarik ada soal update sistem operasinya, yang mana Samsung jamin dapetin update Android 2 tahun dan keamanan 4 tahun. Namun yang jadi kekurangannya adalah tidak ada kamera ultra wide, tidak ada NFC, dan tidak ada gyroscope-nya juga, padahal performa HP ini udah terbilang nyaman kalau buat mainin game seperti PUBG Mobile yang butuhin fitur tersebut. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kelima, Samsung Galaxy A05. HP ini menjadi salah satu HP Samsung 1 jutaan yang masuk resmi ke Indonesia pada awal Oktober 2023. Samsung A05 mengunggulkan bagian performanya yang dipersenjatai oleh Helio G85. Chipset 12 nanometer ini dipadukan dengan RAM 4GB dan 6GB serta penyimpanan storage mencapai 128GB. Bahkan ada pula fitur RAM Plus untuk menambah RAM sebesar kapasitas RAM yang dipilih. Baterai yang digunakan berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 25 Watt. Ini bisa jadi daya tarik tersendiri karena pengisian berdaya segini termasuk salah satu yang terkencang untuk sekelas HP 1 jutaan. Samsung A05 memiliki dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera depth 2MP. Meski berstatus HP entry level, smartphone ini mampu merekam video resolusi Full HD dengan menggunakan kamera utamanya. Lalu HP yang udah berjalan di Android 13 ini juga dijamin dapetin update Android 2 tahun dan update sistem keamanan hingga 4 tahun lamanya. Sedangkan yang jadi kekurangan HP ini adalah resolusi layarnya yang masih 720p aja. Dan sensornya juga kurang lengkap, termasuk tidak adanya sensor fingerprint juga merupakan deal breaker bagi HP Samsung yang satu ini. Berikut ringkasan spesifikasi dan harga terupdate-nya. Jadi itulah 5 HP Samsung paling baru yang resmi rilis ke Indonesia. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.